Halo teman-teman, Saroni Gunawan. Kali ini aku akan mengisi podcast segmen dibacain. Jadi aku akan ngebacain bab-bab buku yang sekiranya menarik buat dipelajari buat kita semua. Buku yang akan aku baca dengan judul Aku Tidak Mau Kaya Tetapi Harus Kaya Sebelum Umur 20 Tahun. Kita akan belajar menangkap peluang bisnis dari kisah-kisah orang muda yang sukses dan kaya. Di bab kali ini aku bakal ngebacain mahasiswa yang menjadi peternak kambing dan Raja Akiko. Inspiring story-nya Andi Nata. Kita panggil aja Andi. Dia adalah mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Indonesia yang kesehariannya dikenal sederhana dan apa adanya. Namun, siapa sangka dirinya memiliki bisnis dan ternak kambing dan akikoh yang beromset ratusan juta rupiah per bulan. Kisah sukses Andi dimulai sejak ia masih duduk di bangku kuliah. Saat itu, ayahnya mengalami kecelakaan kerja yang membuat jari tangannya terputus. Biaya operasi ayahnya mencapai 30 juta dan itu jumlah yang cukup banyak bagi keluarga sesederhana seperti Andi. Karena keterbatasan biaya untuk operasi, Andi mencari tambahan biaya untuk operasi ayahnya. Beruntung Andi juga dibantu oleh keluarga ayah dan ibunya yang peduli terhadap kesembuhan ayahnya. Andi bukanlah satu-satunya anak dalam keluarganya. Ia memiliki 2 orang kakak yang sama-sama masih kuliah. Melihat keluarganya yang sama-sama sederhana, Andi bertekad untuk berbisnis agar bisa mengangkat derajat keluarganya lebih tinggi lagi. Saat itu, yang ada di dalam pikiran Andi adalah ternak kambing. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk menjalankan bisnis tersebut. Periode awal bisnis, Andi tidak memiliki banyak modal. Ia hanya bermodalkan kepercayaan kepada para pemilik kambing untuk menjual kambing mereka. Setelah bisnis berjualan kambing ini berjalan, Andi memutuskan untuk meminjam modal teman-temannya sebesar 8 juta untuk membeli kambing, dan kambing tersebut kemudian diternak. Namun, sayangnya hanya lahir 2 ekor setiap tahun dan mati 1 tiap bulan. Karena merasa rugi, ia lantas berniat mempelajari dan menguasai ilmunya agar bisa berhasil. Setelah merasa menguasai ilmunya, Andi meminjam modal kepada teman-temannya sebesar 80 juta untuk kemudian dibelikan 100 ekor kambing. Akhirnya, bisnis ternak Andi berhasil. Setelah melewati beberapa kali kegagalan, ia bisa meraup keuntungan yang banyak dari bisnis ternak tersebut. Setelah berjalan cukup lama, Andi melihat peluang usaha yang lebih besar, yakni catering akikoh. Andi pun mulai menjalankan bisnis tersebut dengan banyak promosi ke sana kemari. Setelah bisnis catering akikoh tersebut dikenal luas, Andi banyak menerima pesanan dari para pembeli yang baru memiliki anak. Andi pun merasa lebih mantap menjalankan bisnis ini. Di samping sangat menguntungkan, bisnis tersebut juga anti krisis. Pasalnya, semua muslim yang baru memiliki anak sangat dianjurkan untuk melakukan akikoh, yakni dengan menyembelih kambing dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin sebagai bentuk rasa syukur. Keuntungan dari bisnis akikoh yang diraih Andi sangat besar. Dalam sebulan saja, tidak kurang dari 1.000 pesanan akikoh mampir ke tempatnya. Sebelumnya, dalam menjalankan bisnis akikoh ini, Andi sempat merasa kesulitan karena ia sendiri tidak jago dalam hal memasak. Ia juga tidak memiliki resep yang lezat untuk membuat hidangan akikoh. Ia pun segera mencari koki yang mau diajak bekerja sama. Meski akhirnya banyak yang menolak. Andi tidak mau berputus asa sampai di situ. Ia lantas melakukan trik untuk meluluhkan hati koki yang menjadi incarannya dengan cara bertamu ke rumahnya. Hampir setiap hari, Andi menyempatkan diri untuk bertamu ke rumahnya. Ia sangat yakin bahwa dengan langkah ini
ia tidak akan ditolak. Dan benar saja, dalam waktu 2 minggu, koki yang menjadi incarannya itu akhirnya luluh dan mau diajak bekerja sama dengannya. Sukses berbisnis Akiko, Andi mengembangkan sayap bisnisnya ke bidang properti. Ia melakukan jual beli properti dengan keuntungan yang fantastis. Selanjutnya, ia juga mengembangkan sayap bisnisnya ke bidang travel, haji, dan umroh. Karena sudah terkenal sebagai pengusaha muda, Andi pun menyabet gelar juara 1 wirausaha muda mandiri tahun 2011. Selanjutnya, ini adalah kebiasaan sehari-hari Andi Nata yang membuatnya kaya sebelum umur 20 tahun. Dari kisah inspiratif yang tadi, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan sehari-hari yang dilakukan Andi Nata untuk membuatnya kaya sebelum umur 20 tahun diantara lain: 1. Berpikir dan merenung dalam kesehariannya. Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang terbatas, Andi banyak berpikir dan merenung bagaimana menghasilkan uang yang sekiranya cukup digunakan untuk membiayai segala kebutuhan keluarganya. Yang kedua, sikap baik dan bisa dipercaya dalam kesehariannya. Andi dapat memposisikan dirinya sebagai anak muda yang baik dan bisa dipercaya. Oleh karena itu, para pemilik kambing pun tidak menaruh rasa curiga kepadanya, bahkan memberikan kepercayaan penuh pada Andi. Andi sangat antusias dalam hal bisnis. Andi adalah orang yang sangat antusias. Bahkan saking antusiasnya, Andi berani meminjam modal kepada teman-temannya untuk menjalankan bisnis ternak kambing, meskipun pernah beberapa kali mengalami kegagalan. Yang terakhir, kreatif mencari ide. Kebiasaannya yang satu ini tercermin manakala ia mencari koki yang andal untuk mendukung kemajuan bisnisnya.